Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihan Nurlaili Rahma dari kelas MN20B. Video ini saya buat untuk memenuhi kehadiran saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi uji Chi-square. Baik, kita akan langsung kepada materinya saja. Uji Chi-square. Uji kecocokan atau Chi-square test. Dalam statistika non-parametrik, uji Chi-square untuk satu sampel bisa dipakai untuk menguji apakah data sebuah sampel yang diambil menunjang hipotesis yang menyatakan bahwa populasi asal sampel tersebut mengikuti suatu distribusi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, uji ini bisa juga disebut uji keselarasan, karena untuk menguji apakah sebuah sampel selaras dengan salah satu distribusi teoritis, seperti distribusi normal, uniform, binomial, dan lain-lain. Data yang sesuai digunakan pada analisis Chi-square adalah data dalam bentuk frekuensi dengan skala nominal, tidak dalam berbentuk angka rasio, di mana frekuensi data tersebut merupakan hasil dari pengklasifikasian data. Misalnya, klasifikasi laki-laki dan wanita, klasifikasi pekerjaan, klasifikasi desa, dan lain-lain. Namun, dalam prakteknya, uji ini tetap mengikuti prinsip dasar pengujian Chi-square, yaitu membandingkan antara frekuensi-frekuensi harapan dengan frekuensi-frekuensi teramati. Untuk langkah pengujiannya, yaitu yang pertama ada hipotesis H0 A berbanding B berbanding C titik-titik sampai dengan A, B, C sama dengan ada kesesuaian antara pengamatan dengan harapan. Untuk H1-nya tidak ada kesesuaian antara pengamatan dengan harapan. Langkah yang kedua yaitu menentukan taraf signifikansi alfa. Untuk mencari tabel Chi-square yaitu dengan DF sama dengan K kurangi 1. Langkah yang ketiga yaitu statistik uji. Di sini ada rumusnya yaitu Chi-square sama dengan sigma OI dikurangi EI kuadrat per EI, dengan EI-nya sama dengan sigma OI per K dibagi K, dengan OI sama dengan hasil pengamatan atau observasi, EI-nya yaitu ekspektasi, dengan catatan ekspektasinya harus lebih dari 5 dan bukan sama dengan 0. Bila ekspektasinya kurang dari 5, maka digabungkan dengan kategori yang lainnya. Maka yang keempat yaitu kriteria uji. Jika Chi-square hitung lebih besar daripada Chi-square tabel, maka H0 ditolak. Jika Chi-square hitung kurang dari Chi-square tabel, maka H0 diterima. Oke, kita langsung ke contoh kasusnya. Di sini ada soal yaitu kita akan melakukan penelitian tentang minat masyarakat dalam memilih stasiun TV yang akan mereka tonton. Secara acak dilakukan survei terhadap 200 pemirsa TV. Dalam pertanyaan angket ditanyakan manakah stasiun TV yang paling favorit menurut mereka. Dari hasil survei ternyata data menunjukkan sebagai berikut. Nah, di sini ada tabelnya. Yaitu stasiun TV-nya ada TVRI, Antv, TPI, Indosiar, SCTV, dan RCTI. Ada pengklasifikasiannya dan frekuensi atau jumlahnya. Angka di atas berarti ada 200 responden dengan TVRI 19 orang, Antv 23 orang, TPI 30 orang, Indosiar 37 orang, SCTV 42 orang, dan RCTI 49 orang. Akan dilihat apakah hasil pengamatan tersebut menunjukkan bahwa ke-6 stasiun TV tersebut disukai responden secara merata. Di sini, manajer pemasaran tersebut mengharapkan ke-6 stasiun TV tersebut secara merata, sehingga distribusi populasi yang diharapkan adalah distribusi yang seragam atau uniform. Oke, langsung ke jawabannya. Yang pertama kita melakukan hipotesis. Untuk hipotesisnya H0 A, B, C, D, E, dan F sama dengan 1 banding 1 banding 1 banding 1 banding 1 banding 1. H1-nya A banding B banding C banding D banding E banding F tidak sama dengan 1 banding 1 banding 1 banding 1 banding 1 banding 1. H0-nya ke-6
Keenam, stasiun TV disukai secara merata oleh responden. A1-nya, keenam stasiun TV tidak disukai secara merata oleh responden. Angka yang keduanya yaitu kita taraf signifikansi. Di sini kita ada alfanya 5% yaitu 0,05 dengan DF K dikurangi 1. K-nya itu kan ada 6, jadi 6 kurangi 1 sama dengan 5. Didapatkan chi-square tabelnya itu 11,070. Selanjutnya yaitu statistik uji. Di sini kita hitung dulu EI-nya atau ekspektasinya, yaitu dengan rumus sigma OI dibagi K. Keseluruhannya itu kan keseluruhan observasinya 200. Jadi 200 dibagi 6 sama dengan 33,3. Nah, lanjut ke rumus chi-square, yaitu sigma OI dikurangi EI dikuadratkan dibagi EI. Ada 19 dikurangi 33,3 dikuadratkan ditambah 23 dikurangi 33,3 dikuadratkan ditambah 30 dikurangi 33,3 dikuadratkan ditambah 37 dikurangi 33,3 dikuadratkan ditambah 42 dikurangi 33,3 dikuadratkan ditambah 49 dikurangi 33,3 dikuadratkan dibagi 33,3 sama dengan 204,49 ditambah 106,09 ditambah 10,89 ditambah 13,669 ditambah 75,69 ditambah 246,49 dibagi 33,3, yaitu hasilnya ada 19,73. Lanjut ke kriteria ujinya. Jika chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, maka H0 ditolak. Jika chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka H0 diterima. Nah, kesimpulannya di sini karena chi-square hitungnya itu 19,73 dan chi-square tabelnya 11,07, kan jadinya lebih besar. Jadi maka H0-nya ditolak. Artinya H1-nya yaitu ke-6 stasiun TV tidak disukai secara merata oleh responden. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang materi uji chi-square. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.